Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa biarlah setiap kita tetap sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara terkasih, masih dalam serial tentang keluarga. Saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu bagaimana kita mempertahankan cinta. Nah, saudara coba ingat baik-baik. Waktu kita sebelum memasuki dalam sebuah pernikahan, kita membangun sebuah hubungan, tentunya kita sama-sama tahu perlu yang namanya cinta. Nah, pada saat kita membangun sebuah hubungan sebelum pernikahan, kita membangunnya dengan cinta, itu kita pikir bahwa itu sesuatu yang memang lumrah, sesuatu yang wajar harus kita lakukan dan kita lewati. Dan ada sebuah waktu, ada sebuah tujuan yang kita akan kerjakan sampai semua harapan kita menjadi kenyataan, yaitu kita masuk dalam sebuah pernikahan. Nah, masalahnya setelah kita masuk dalam sebuah pernikahan, saudara, waktunya itu bukan ada deadline-nya lagi seperti kita kepingin masuk dalam pernikahan, kapan kita tentukan berdua waktu dalam kita bangun hubungan. Tapi setelah pernikahan, kalau saudara tanya sampai berapa lama kita harus masuk pernikahan itu dengan cinta, saya mau kasih tahu nggak ada deadline-nya. Sampai maut menjemput kita, salah satu dari kita, dan maut memisahkan kita dari dunia ini, saudara. Sebab sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi cinta juga harus seumur hidup. Nah, oleh sebab itu coba kita renungkan baik-baik. Ya, apakah mudah mempertahankan cinta apalagi sudah masuk dalam pernikahan? Kita sudah mendapati bukan hanya kelebihan, tapi kekurangan pasangan kita, ketidaksempurnaan pasangan kita, kita juga sudah ketahui, kita sudah dapati itu dalam rumah tangga kita, dalam keseharian kehidupan kita, dalam membangun rumah tangga tersebut. Ya, begitu juga dengan pasangan kita. Nah, coba kita lihat dasar firman Tuhannya, ya, untuk kita bisa mempertahankan cinta itu. Saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, dimulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8, dan saya lompat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Lompat ayat ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan, berkali-kali kita mendapati kata-kata kasih diulang-ulang. Dan dalam memasuki sebuah rumah tangga, kasih ini juga sangat penting dan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, waktu kita masuk ke sebuah rumah tangga, saya cuma mau kasih tahu sama saudara, kita perhatikan kasih itu harus masih tetap ada dalam rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri harus mencoba mempertahankannya. Nah, sekalipun itu nggak mudah, makanya kita berdua suami istri harus ada kerjasama. Dan ada beberapa prinsip-prinsip yang kita harus mengerti. Makanya kita bisa mempertahankan kasih itu sendiri. Yang pertama, kita harus memiliki alasan sebelum kita memulainya. Jadi, saudara, waktu saudara sebelum memasuki dalam rumah tangga membangun hubungan, saudara harus tahu alasannya waktu saudara masuk rumah tangga itu, saudara perlu kasih itu apa, ya. Nah, ada dua ilustrasi, dua contoh, saudara, ya. Ya, banyak orang penggemar hewan-hewan yang antik-antik, yang unik-unik. Tapi dari salah satu golongan, dia menyukai hewan-hewan ini untuk tujuan komersil. Ya, nah tapi ada satu lagi dari satu buah golongan, kalau dia memelihara hewan-hewan antik unik ini karena dia betul-betul mencintai, ya, dia penyayang binatang, dan dia, saudara terkasih dalam Tuhan, ingin mengembangbiakan jangan sampai hewan-hewan unik, hewan-hewan langka ini menjadi punah. Nah, dari kedua hal ini, motivasi mereka, yang kedua, golongan yang kedua ini ternyata yang lebih baik.
yang satu tujuannya untuk kedagingannya, tapi yang satu lagi untuk hal-hal yang mulia. Nah, begitu juga dalam membangun rumah tangga, kasih yang saudara inginkan, nanti waktu saudara masuk rumah tangga itu, sebelumnya saudara harus tahu kasih yang seperti apa. Kalau saudara cuma pengen kasihnya kasih eros, saudara salah. Kasih yang memuaskan kedagingan saudara, dan itu tidak akan bertahan lama. Karena berjalan dengan usia, berjalan dengan waktu, mungkin pasangan saudara, bentuk fisik dan lain sebagainya juga akan berubah. Kalau saudara cuma melihat dari sisi erosnya, saudara mungkin nggak bisa mengasihi lagi. Tapi kalau saudara mengasihi karena kasih agape, kasih yang datang dari Tuhan, unconditional love, mengasihi dalam segala sesuatu, apapun situasi, apapun kondisi, apapun bentuk dan keadaannya, saya percaya saudara akan bisa mempertahankan kasih itu dalam rumah tangga saudara. Oleh sebab itu, alasannya yang saudara harus ketahui dulu sebelum saudara membangun rumah tangga, ya. Dan saudara harus mempertahankan dengan kasih yang saudara sudah sepakati, yaitu unconditional love. Lalu yang kedua, ya, untuk kita mempertahankan kasih itu bagaimana? Kita harus memiliki dasar yang kokoh dalam memiliki kasih dalam rumah tangga tersebut, ya. Kekeliruan kita, ya, dalam kita membangun rumah tangga sebelumnya, banyak anak-anak muda yang menjadi patokan dalam membangun rumah tangga, kasihnya itu mereka nonton daripada sinetron, telenovela, haleluya, baca buku dari novel. Hey, saya mau kasih tahu sama khususnya teman-teman yang masih muda, bahwa kalau cuma dari novel, dari sinetron atau apapun, itu cuma cara-cara membangun kasih, membangun cinta. Waktu mereka sudah happy ending, mereka masuk pernikahan, selesai sudah sinetronnya. Tapi nggak ada lagi cerita untuk mempertahankan cinta itu sampai akhir hayat mereka. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara ingin mempertahankan cinta yang kuat, saudara perlu jangkar yang kuat, ya, ke dalam rumah tangga saudara kelak. Dan saudara akan dapatkan jangkar cinta itu cuman ada di satu pribadi, yaitu Kristus yang ada di dalam firman Tuhannya. So, saudara, saya mau mengajak seluruh rekan-rekan muda terkasih dalam Tuhan, bahwa bawalah rumah tangga saudara dalam jangkar yang kuat, yaitu firman Tuhan itu sendiri, ya. Saya mengajak saudara terkasih dalam Tuhan melihat salah satunya dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25, dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ya, sebelumnya Efesus 5 ayat 22 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Karena Tuhan itu, Yesus itu bukan sumber cinta, tapi dia itu adalah cinta itu sendiri. Jadi kalau saudara hidup di dalam firman Tuhan, saudara hidup di dalam Kristus, artinya cinta itu akan memancar tersendirinya dari kehidupan pribadi saudara untuk pasangan saudara. Jadi taruhlah jangkar di dalam pribadi Yesus dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mempertahankan kasih, mempertahankan cinta dalam rumah tangga kita, yaitu teruslah berusaha membangun hubungan satu sama lain, ya, bukan meruntuhkannya. Setelah kita masuk dalam rumah tangga, seringkali kalau ada perbedaan perselisihan pendapat, kita seringkali secara kedagingan emosi kita kepengennya, ya, menyelesaikan dengan adu argumentasi, ya. Kalau kita argumentasinya menang, kita anggap itu menang, padahal salah, saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin adu argumentasi saudara menang, tapi sebetulnya saudara sedang membuat terluka pasangan saudara dengan kata-kata saudara yang mau menang sendiri. Tapi kalau saudara melihat daripada apa yang disampaikan, daripada banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari, saudara membangun hubungan itu satu sama lain bukan untuk meruntuhkannya, tapi harus menjadi jembatan. So, saudara bukan cuma bicara, tapi jadilah pendengar yang baik untuk pasangan saudara, supaya saudara mulai bisa mengerti, menyelami hati, keinginan, pikiran daripada pasangan saudara, dan itu dikerjakan seumur hidup. Haleluya. Jangan lebih dahulu kata-kata sebelum saudara mendengar. Dengar dulu, baru saudara menyampaikan kata-kata itu pun dengan dasar kasih, supaya segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik. Puji Tuhan, 3 hal ini saya berdoa menolong kita
untuk mempertahankan cinta dalam kita membangun rumah tangga yang sehat di dalam Tuhan. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Materaikan ini atas setiap kami para pasangan. Kami berdoa, biarlah surga tetap nyata dalam kehidupan rumah tangga kami. Hubungan kami akan harmonis dan cinta, bukan hanya pada saat kami membangun hubungan di awal, tapi sampai masuk pernikahan, kasih Tuhan terus melingkupi kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.